Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi tentunya di channel Leo Ikals. Dan seperti biasa kita ada di acara sharing menjelang berbuka puasa. Ya, hari ini teman-teman mudah-mudahan tetap semangat aja yang mungkin seharian ini sudah beraktivitas gitu kan, menjalani aktivitas yang begitu padat di bulan Ramadan. Tetap semangat aja, tetap produktif juga ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya channel ini bisa membantu memberikan semangat juga, terutama di acara sharing ini, karena tujuannya adalah dari pribadi saya adalah untuk sharing aja hal-hal yang mungkin saya ketahui, karena ya sudah saya batasin aja di pengembangan diri sama di kepenulisan ya. Dan seperti biasa kita langsung lihat aja siapa yang akan bertanya di episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noveni Kurniawati. Saya ingin bertanya ke Bapak Syahirman. Apa kendala Bapak selama menulis dan apa hal yang memotivasi Bapak sehingga Bapak itu kembali bangkit lagi untuk semangat menulis? Terima kasih. Oke, ada Feni ya yang bertanya lebih kepada kepenulisan. Ini sebenarnya sih agak mirip-mirip ya sama yang mungkin di episode sebelumnya tentang kepenulisan, tapi ini lebih kepada kendala menulis dan motivasi ketika mungkin lagi males nulis tuh kayak gimana sih gitu supaya bener-bener semangat terus dalam menulis gitu. Oke, kalau misalkan alasan menulis waktu itu ya, jadi inget ya. Alasan menulis sudah, silakan teman-teman cek aja di episode ketiga kalau nggak salah ya. Nah, sekarang lebih kepada kendala dan motivasi untuk membangkitkan semangat menulis itu. Oke, yang pertama adalah kendala menulis. Kendala dari setiap penulis sih sebenarnya, ataupun yang saya rasa ini lebih tepatnya ya, itu malas. Nomor satu sih sebenarnya malas. Jadi itu alasan klasik, tapi ya emang seperti itu. Padahal kan nulis itu kan kita tuh nggak harus nunggu ada event atau ada project nulis, nggak harus seperti itu ya. Nulis itu harus setiap hari, dibiasakan juga gitu. Tapi ya kadang ya malas gitu ya. Makanya karya misalnya cerpen aja lama gitu kan kerjainnya, padahal kalau kita fokus ya kan itu sebenarnya ya kalau cerpen bisa 2 jam lah gitu kan kalau benar-benar fokus. Makanya syaratnya sih Feni ya, jangan malas. Cara untuk jangan malasnya adalah membiasakan diri untuk menulis setiap hari. Kapan waktunya? Waktunya itu terserah, seenaknya. Setiap orang itu pasti punya waktu yang gue banget lah ibaratnya gitu. Kalau misalkan saya pribadi enak tuh ya habis isya gitu, karena aktivitas inti tuh udah dijalani ya di hari seharian penuh. Kemudian juga anak juga gitu kan, sekarang kan udah ada anak juga. Kalau siang itu kan masih, atau sore itu masih sama anak lah main gitu. Nah untuk itu ya nunggu waktu malam gitu kan ya biar enak. Nah kalau Feni misalkan yang mungkin tinggal di pesantren, Feni kapan tuh waktu enaknya yang enggak istilahnya terganggu atau bentrok dengan kegiatan lain? Silakan ya. Kalau enak sih memang malam ya, tapi kadang ada juga yang pagi gitu kan, ada juga yang sore seperti ini ya. Iya, enaknya aja lah, terserah. Bahkan di buku saya juga di Berdaya Lewat Menulis ya teman-teman ya, itu saya juga cerita ya di situ. Ya udah terserah lo aja gitu. Kalau lo sukanya pagi, orang pagi gitu kan, semangatnya di pagi hari, ya udah bikin pagi hari. Kalau siang, kalau malam. Terserah teman-teman aja, terserah Feni aja ya, pilihnya yang mana. Itu sih kadang-kadang paling istilahnya paling berat tuh di situ ya. Paling berat banget itu ya ngatasin males itu. Kadang juga yang kedua itu mood juga. Aduh nggak mood nih gitu kan, lagi nggak enak hati gitu, atau lagi apalah gitu. Ya padahal kita nggak boleh kalah ya. Saya juga kemarin ini baru bikin podcast juga tentang istilahnya alasan kita berkarya itu adalah mood ya. Nggak enak lah, nggak enak gitu lah. Padahal ya udah, itu kayak bikin konten seperti ini. Kalau saya ibaratnya lagi nggak mood gitu kan, berarti kan ya nggak posting juga itu. Padahal saya pengen tuh
di bulan Ramadan ini full banget sih pengennya ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran selalu ya dari apapun ya, termasuk akses internetnya juga lancar gitu ya. Oke, Feni, itu kendala itu malas sama mood ya kadang yang bikin kendala ini. Kalau yang lain-lainnya waktu segala macam juga bisa sih kadang ya, tidak alasan juga. Tapi ya bisa diatasin gitu ya. Bagaimana Feni aja, bagaimana kita aja manage-nya. Kemudian motivasi untuk membuat semangat menulis lagi adalah tujuan. Jadi Feni lihat lagi tujuanmu menulis itu apa. Kalau tujuan kita pengen jadi penulis terkenal gitu kan, masa iya pengen jadi penulis terkenal kita nggak belajar nulis dari sekarang, nggak nulis setiap hari, nggak mempercantik, memperbagus kata demi kata yang kita bangun gitu kan. Kalau ataupun kita pengen jadi guru misalkan, jadi mentor kepenulisan ya juga sama juga kan, harus punya banyak karya, pengalaman, skillnya ditingkatkan terus gitu. Jadi intinya tuh ketika kita turun gitu kan, sebenarnya ini bukan cuma di penulisan aja. Ketika nih teman-teman turun semangatnya ketika ngelakuin sesuatu yang sedang di jalan teman-teman, coba lihat lagi tujuannya. Bahkan ya di buku Seven Habits gitu, Seven Habits ini atau 7 kebiasaan produktif gitu, salah satunya adalah lihatlah tujuan akhirnya gitu. Jadi itu penting banget Feni ya, untuk memompa endingnya tuh saya mau ngapain. Kalau endingnya mau ke A, masa iya saya ngelakuin B, nanti hasilnya nggak bakalan A gitu. Jadi simpelnya itu aja sih Feni ya. Jadi jawabannya mohon maaf Feni ya, dibikin simpel aja, mudah-mudahan sih dengan simpel itu bisa dipraktekkan gitu. Jangan ribet-ribet lah gitu. Ya udah, atasin malesnya tadi, kemudian nggak usah banyak alasan, nggak mood segala macam, paksakan aja untuk nulis, cari waktu yang enak Feni-nya. Kemudian ketika lagi males nulis, ingat tujuannya ya, atau alasan ya. Kalau misalkan Feni nggak tahu gimana alasannya gitu kan, alasan saya nih nulis, cek lagi aja di video sebelumnya ya. Jadi setiap orang ngelakuin sesuatu ya harus ada alasannya. Ya itulah yang memperkuat kita ketika melakukan sesuatu ya. Oke, itu aja mungkin untuk sharing kali ini. Thank you Feni, dan juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu tentunya di episode selanjutnya ya. Oke, thank you sekali lagi. Stay tune tentunya di channel Ikal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.